Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3033, 3034 dan 3035. Setelah pil jiwa es memasuki perut iblis tua itu, aliran energi spiritual mulai keluar, dan kekuatan iblis tua itu meningkat pesat. Melihat pemandangan ini, Chen Ping sangat jengkel. Awalnya, dia ingin mendapatkan pil jiwa es dan memberikannya kepada putri Kabupaten Jialing sebagai imbalan atas perawatan Yihe. Sekarang pil jiwa es hilang, bagaimana dia bisa kembali dan menjelaskan? Ning Kai Chen dan yang lainnya melihat bahwa iblis tua itu masih hidup dan telah mendapatkan kembali kekuatannya, semuanya menjadi pucat karena syok. Sekarang Chen Ping terlihat sangat lemah. Bagaimana mungkin dia masih menjadi lawan dari iblis tua itu? Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Sayang sekali, benda ini digunakan untuk membantuku membentuk kembali tubuhku, tapi sekarang terbuang sia-sia. Itu semua karena kamu, jadi aku akan mencabik-cabikmu. Iblis tua itu menatap Chen Ping, matanya penuh kedinginan. Chen Ping mengertakkan gigi, memegang pedang pembunuh naga erat-erat dengan kedua tangannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa skill puncak dari dua skill hebat itu tidak bisa membunuh iblis tua itu. Sekarang langsung dalam situasi pasif. Iblis tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan angin aneh menderu. Dan dalam sekejap, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh aula lagi. Pada saat ini, Chen Ping tidak dapat melihat jari-jarinya di depan matanya, dan kesadaran spiritualnya terus berkembang, tetapi dia tidak dapat merasakan keberadaan siapapun. Apakah ini nyata? Chen Ping mengerutkan kening. Bahkan jika kabut hitam menghalangi garis pandang, tidak mungkin menghalangi kesadaran. Sekarang kesadaran Chen Ping tidak dapat dirasakan oleh siapapun, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Ji Yun, Gao Qisheng, Loa Sun. Teriak Chen Ping sekuat tenaga. Jika kesadaran bisa diblokir, tapi suara seharusnya tidak bisa kan? Chen Ping berteriak lama sekali, tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Chen Ping mengerutkan kening, dan meninju dengan keras. Tinju emas yang tak terhitung jumlahnya bergelombang di sekitar. Terdengar suara gemuruh. Bersamaan dengan semburan suara keras, Chen Ping ingin menggunakan angin tinjunya untuk membubarkan kabut hitam. Tapi setelah pukulan ini, kabut hitam memang banyak tertiup angin, tapi dengan cepat kembali ke tampilan aslinya. Kali ini, Chen Ping Xian merasa sedikit tidak berdaya. Ini ilusi. Aku tidak menyangka dia menggunakan pisau besar di depan Guanggong. Pada saat ini, lelaki tua itu berbicara perlahan. Dalam hal ilusi, pencapaian lelaki tua itu jauh lebih baik daripada iblis tua itu. Terlebih lagi, Chen Ping sendiri memiliki asal-usul ilusi. Dia tidak pernah berpikir bahwa iblis tua itu bisa menggunakan ilusi. Chen Ping melihat sekeliling dan bergegas maju dengan cepat. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia bertindak, pemandangan di sekitarnya persis sama, dan kabut hitam sepertinya membungkusnya sendirian. Saudaraku, aku tahu bahwa ilusimu juga sangat kuat, tetapi apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk menggunakannya sekarang? Bisakah kamu mematahkan ilusiku? Suara iblis tua itu datang dari segala arah, dan mustahil untuk mendengar suara identifikasi posisi iblis tua. Ilusimu itu hanyalah sisa dari permainanku. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu ilusi nyata sebentar lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Senior, bagaimana mungkin ilusi ini tidak terlihat? Ilusi Chen Ping juga bagus, jika tidak, iblis tua dan 5 elemen dari aliansi penyegel iblis tidak mungkin jatuh ke dalamnya. Tapi kali ini, dia sendiri jatuh ke dalamnya, namun dia tidak mengetahuinya, dan dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Lelaki tua itu mengamatinya sebentar, dan berkata dengan heran, orang ini benar-benar memanfaatkan tumpang tindih antara dua dunia ilusi kita untuk memahami ilusiku. Dia terkutuk, sepertinya dia tidak menganggur selama ini. Pantas saja dia berani menggunakan ilusi di depanku. Dia tahu kita tidak cukup kuat sekarang. Jika kita ingin menerobos ilusi ini, kita harus memiliki banyak kekuatan spiritual sebagai pendukung. Pergi keluar, kalau begitu kita tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Chen Ping terkejut, bukan tidak mungkin. Itu tergantung pemahamanmu. Ilusi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu buta mata, buta hati, dan buta kebijaksanaan, kata lelaki tua itu perlahan. Mata tertutup,
hati tertutup, mata dibutakan. Chen Ping tampak bingung. Meskipun dia mahir dalam ilusi, tidak ada yang benar-benar menjelaskannya kepadanya. Sekarang mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Chen Ping langsung tertarik. Dia juga kekurangan master untuk menjelaskannya sekarang. Dan lelaki tua ini adalah ahli ilusi, jadi Chen Ping mendengarkan dengan sangat serius. Membutakan mata, seperti namanya, adalah membutakan mata Anda dengan ilusi, sehingga Anda tidak dapat melihat hal-hal di sekitar Anda, dan selalu berpikir bahwa Anda berada di tempat lain. Yang disebut pertunjukan sulap juga bisa disebut semacam ilusi, menggunakan berbagai metode untuk menipu matamu, membuatmu percaya semua yang telah dia lakukan, dan memberimu kesan palsu. Adapun membutakan hati, adalah menggunakan ilusi untuk membutakan hatimu, membuat kamu berpikir tak terkendali, atau melakukan sesuatu. Hipnotisme adalah metode yang digunakan. Setelah menghipnotis orang, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi pihak lain harus menjawab. Dan mengzi adalah tingkat tertinggi. Jika semua orang menentangmu dan membujukmu, kamu tidak akan bergeser dari pendirianmu, kamu sangat yakin bahwa kamu benar. Beberapa yang disebut master kesuksesan hanya menggunakan keterampilan berbicara untuk menipu beberapa orang, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Lalu mereka tertipu dan bangkrut, mereka tidak akan bertobat, dan tidak peduli berapa banyak orang membujuk mereka, itu tidak akan berguna, semuanya sia-sia. Ini adalah tingkat kebijaksanaan tertinggi. Ketika Anda melakukan ini, terkadang Anda tidak perlu bertarung. Anda biarkan saja pihak lain mati, dan mereka akan mati tanpa ragu. Di matanya, kamu adalah tuannya, kamu adalah dewa yang mengendalikan segalanya. Saya akan memberitahu kamu dengan kata-kata yang paling mudah dipahami. Saya harap kamu dapat memahami dan menyadari. Chen Ping terkejut ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sihir macam apa ini? Hipnotis macam apa? Bahkan master kesuksesan pun mengetahuinya. Tidak bisakah ini juga berasal dari dunia sekuler? Tapi semua ini tidak penting. Yang penting penjelasan populer semacam ini benar-benar membuat Chen Ping banyak mengerti. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Ping bertanya pada lelaki tua itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri. Jika musuh tidak bergerak, kita tidak akan bergerak. Kita telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual, jadi kita tidak bisa menyia-nyiakannya sesuka hati, kata lelaki tua itu perlahan. Chen Ping mengerti, jadi dia mengangguk. Chen Ping duduk bersila, tidak bergerak, perlahan memulihkan semua jenis kekuatan di tubuhnya. Melihat Chen Ping tidak bergerak, iblis tua itu tidak panik lagi. Dia tahu di dalam hatinya bahwa saudaranya pasti membuatnya melakukan ini. Jadi iblis tua itu melambaikan tangannya, dan melihat bahwa ke dalam kabut hitam tebal, tiba-tiba sebuah aura menembus kabut hitam dan langsung menuju Chen Ping. Wosh! Kecepatan aura ini sangat cepat, dan tepat di depan Chen Ping. Hati Chen Ping terkejut, dan dia melompat dengan cepat, menghindari serangan ini. Tapi setelah menghindar, beberapa monster bergegas keluar dari sekitarnya dalam sekejap, dan semuanya menyerang Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, tubuhnya terus mengelak dan bergerak, dan dia terus mengayunkan tinjunya, mengenai monster-monster itu. Setelah berurusan dengan monster-monster ini, Chen Ping merasa semakin lemah. Sialan, butuh banyak energi. Chen Ping mengutuk. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, prinsip ilusi ini, kamu sekarang ditutup matanya. Apa yang kamu lihat dengan matamu mungkin tidak benar, dan apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu mungkin tidak benar. Kata-kata lelaki tua itu terdengar perlahan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang dan berpikir sejenak. Segera, mata Chen Ping berbinar dan berkata, Senior, saya mungkin telah menyadari, Chen Ping sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Ping duduk lagi, diam-diam memulihkan kekuatannya. Dan dalam kabut hitam tak berujung, berbagai mantra tiba-tiba muncul, dan serangan dari berbagai elemen semuanya datang ke arah Chen Ping sekaligus. Chen Ping duduk diam, mengamati berbagai serangan di depannya, dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Melihat Chen Ping berusaha keras untuk mengendalikan hatinya. Ketika berbagai mantra datang di hadapannya dan dia akan tenggelam, tubuh Chen Ping bergerak, dan dia secara naluriah ingin menghindarinya. Tunggu, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Tubuh Chen Ping, yang awalnya ingin dia hindari, perlahan menjadi tenang. Dia menyaksikan tanpa daya saat mantra itu menghantamnya. Namun, Chen Ping tidak merasakan serangan apapun, dan mantra itu sepertinya menghilang di depan matanya dalam sekejap.
Baru pada saat ini Chen Ping menyadari bahwa hal-hal dalam ilusi ini tidak dapat membahayakannya sama sekali. Chen Ping baru saja ditipu, jadi ketika dia melihat serangan, dia secara naluriah mengelak tanpa memikirkan hal lain sama sekali. Jika Chen Ping terus menyerang dan menghindar, bahkan jika Chen Ping tidak terbunuh, dia akan kelelahan sampai mati. Melihat Chen Ping tidak bergerak, dia sama sekali tidak peduli dengan berbagai serangan magis. Iblis tua itu mengerutkan kening, dan kemudian berubah menjadi berbagai monster lagi di kabut hitam. Monster-monster ini memiliki bentuk yang berbeda dan terlihat sangat menakutkan, dan mereka semua berjalan menuju Chen Ping dengan mulut berdarah terbuka lebar. Iblis tua berencana menggunakan monster ini untuk menakut-nakuti Chen Ping. Hanya saja Chen Ping menutup matanya sedikit dan tidak melihat monster itu sama sekali. Bahkan jika monster itu datang di depannya, Chen Ping tetap acuh tak acuh. Senior, bahkan jika kita tidak dalam bahaya dalam ilusi ini, dengan kekuatan fisik saya saat ini, saya khawatir saya tidak akan dapat mendukung serangan iblis tua. Dia melihat bahwa ilusi itu tidak berguna bagi kita, dan dia pasti akan melancarkan serangan. Lalu bagaimana kita akan menghadapinya? Chen Ping bertanya dengan cemas. Lagi pula, tidak banyak kekuatan yang tersisa di tubuh Chen Ping, dan hampir tidak mungkin untuk bertarung dengan iblis tua itu. Pria tua itu tidak berbicara, tetapi terdiam sesaat dan berkata, "Sebenarnya, kamu masih memiliki kekuatan yang belum kamu gunakan." "Kekuatan apa? Apakah itu asal mula ilusi?" Chen Ping buru-buru bertanya. Dia benar-benar tidak menggunakan sumber ilusi. Lagi pula, dia tidak menggunakan ilusi saat bertarung. Pria tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kekuatan naga, sebagai avatar naga emas, kamu pasti memiliki banyak kekuatan naga di tubuhmu." Chen Ping melirik kristal naga di dadanya, dan berkata tanpa daya, "Kekuatan nagaku juga telah digunakan, dan sekarang naga tidak banyak yang tersisa di kristal." Chen Ping menggunakan semua kekuatan naga, jadi tidak ada yang tersisa. Meskipun kristal nagamu tidak memiliki kekuatan naga, jangan lupa bahwa kamu masih memiliki jiwa naga hijau, yang selalu ada di lautan kesadaranmu. Tanda tanya, bukankah sudah waktunya untuk menggunakannya? Berapa banyak kekuatan naga yang bisa diubah menjadi jiwa naga? Orang tua itu berkata kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Anda harus tahu bahwa Dewa Yuan Naga Hijau telah menyelamatkannya berkali-kali. Meskipun Chen Ping tidak pernah berkomunikasi dengan Dewa Yuan Naga Hijau, setiap kali dia memanggil Naga Hijau, Dewa Yuan Naga Hijau akan muncul tepat waktu. Sekarang lelaki tua itu benar-benar memintanya untuk menyerap dan mengubah jiwa Dewa Yuan Naga Hijau, yang membuat Chen Ping sedikit tidak dapat terima. "Kenapa? Apakah kamu ragu-ragu? Jika kamu mati, semua yang ada di lautan kesadaranmu akan musnah." Orang tua itu melihat keengganan Chen Ping. "Senior, Chen Ping membuka mulutnya, tetapi dia masih tidak berani mengambil keputusan. Dia selalu disebut Putra Naga, dan dia menganggap semua naga sebagai kerabat. Sekarang untuk membiarkan dia menyerap Dewa Yuan Naga Biru ini, Chen Ping benar-benar enggan. Jika kekuatannya tinggi, selama ada Dewa Yuan, masih ada cara untuk bangkit kembali, tetapi Dewa Yuan hilang, maka itu benar-benar hilang.